inovasi dan jalan aksi kurikulum. Oke Mbak Sofi, untuk podcast kali ini itu kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas sistem pendidikan di Indonesia ini. Oh iya, itu pasti kalau sistem pendidikan di Indonesia itu kan banyak sekali ya pro dan kontranya, sangat kontroversi sekali. Karena topik pembahasan itu sangat kontroversi, karena kita juga punya narasumber yang sangat keren nggak sih? Iya. Siapa sih narasumbernya? Kita langsung panggil aja? Ya. Oke. Kita langsung sambut saja narasumber kita, Mas Vicky dan Mbak Ahya. Selamat datang Mas Vicky, selamat datang Mbak Ahya. Ya, silahkan duduk. Oke. Gimana sih ini Mas Vicky, Mbak Ahya, kabarnya gimana? Baikkah, sedihkah? Sedikit sehat. Sedikit sehat ya. Untuk menjelang UAS kalian sangat prepare nggak? Apa sih yang kalian persiapkan untuk UAS ini? Belum sih. Paling ya memenuhi tugas-tugas akhir, proyek-proyek dari guru yang memberikan tugas akhir pada Semangat deh ya anak-anak PGSD. Insya Allah. Oke, kita langsung masuk saja ke topik yang pertama. Kan kita ini lagi mau bahas ya sistem pendidikan di Indonesia dan kurikulum merdeka saat ini. Nah, menurut kalian itu pengimplementasian sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi Mas Vicky dulu deh. Menurut saya itu pengimplementasian dari kurikulum yang ada di Indonesia sampai hari ini itu menurut saya masih relevan saja, karena dengan kurikulum yang sekarang itu mencakup semua kalangan, dalam artian semua orang itu mendapatkan hak yang sama, yaitu pendidikan dan kesetaraan dalam pendidikan. Seperti itu. Kalau misal kesetaraan nih ya, kalau bahas kesetaraan ya, berarti menyeluruh ya Mbak ya? Di Indonesia ini masih banyak yang masih belum setara antara di desa sama di kota gitu. Iya, jadi belum ada kayak pendidikan menyeluruh antara lapisan masyarakat di kota dan di desa. Menurut Mas Vicky itu untuk yang sekarang ini nih, kayak apakah pendidikan itu sudah merata seperti yang Mas Vicky katakan? Memang jika dilihat dengan kita memeratakan tentang kota dan juga pedesaan, pada dasarnya pemerintah itu sudah memberikan ataupun memiliki niat untuk memeratakan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun kita tahu sendiri bahwa akses merupakan salah satu hal yang mempengaruhi itu semua. Kita tahu bahwa perkotaan itu lebih mudah menjangkau dan juga aksesnya lebih dipermudah, sedangkan yang ada di desa mungkin kesulitannya adalah infrastruktur yang mungkin itu adalah mempengaruhi bagaimana jalannya pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Oke, berarti kuncinya itu kayak kurangnya akses ya Mas Vicky ya? Oke, kalau menurut Mbak Ahya sendiri itu seperti apa? Menurut saya tuh sistem pendidikan di Indonesia itu kayak belum merata, belum sesuai dengan harapan kita. Kayak misalnya seperti yang dikatakan Mas Vicky tadi tentang fasilitas atau fasilitas di desa dan di kota tuh kayak mengalami perbedaan gitu. Kayak ketimpangan gitu ya Mbak? Ya menurut kalian tuh kalau saya itu termasuk fasilitas pendidikan bukan? Termasuk sih? Ya. Menurut saya termasuk. Dan saya tuh pernah ya yang tadi bilang saya tadi bilang kan ya pernah mengalami sekolah pendidikan di kota. Nah itu pas saya di kota ya adalah situasi ada AC. Terus pas pas di sekolah di desa itu tuh kayak nggak ada, terus jadi nggak ada AC terus panas, jadi materinya tuh nggak masuk. Ya kan? Iya betul. Jadi nggak konsentrasi kan. Terus menurut Mbak Ahya itu kayak harapannya Mbak Ahya buat apa ya namanya, kayak untuk meratakan semua itu tuh kayak gimana? Kalau untuk meratakan pendidikan itu bisa aja dengan apa ya dengan pemerintah Kayak bekerja sama, berkolaborasi seperti itu. Nah, lalu gimana sih tanggapan kalian itu kayak mengenai kurikulum di Indonesia? Kan kemarin tuh
kurikulum merdeka nih pas waktu menterinya masih Mas Nadiem. Sedangkan sekarang kan ganti menteri juga otomatis nanti bakalan ganti kurikulum kan. Kayak apakah melihat seperti itu penerapan kurikulum merdeka yang kemarin itu pas kita terapkan di sini tuh berjalan dengan baik ya? Karena soalnya itu kemarin tuh sepertinya banyak kontroversi sekali ya. Soalnya kan kemarin kayak Pak Mas Nadiem itu, Mas Menteri itu kan, mantan menteri itu kan kayak mengadaptasi kurikulum merdeka itu dari luar negeri kan. Iya. Pas diterapkan di Indonesia itu menurut kalian sudah klop atau belum? Gitu. Dari Mbak He dulu. Ya. Mungkin menurut saya tuh kayak belum sesuai dengan modern dari SDM di Indonesia. Soalnya kan SDM luar negeri sama SDM ya sangat beda ya. Beda tuh mungkin dengan kurikulum tahun depan harapan saya tuh bisa lebih menyesuaikan dengan SDM yang ada di Indonesia. Kalau untuk Mas Winnie sendiri? Mungkin dikatakan sudah efektif atau belum itu ya secara garis besar mungkin bisa dikatakan itu belum efektif. Cuman kan ini adalah inovasi terbaru dalam sistem pendidikan Indonesia itu, memikirkan tentang bagaimana cara untuk memajukan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, walaupun pada implementasiannya masih banyak tantangan yang ada di dalamnya. Tapi menurut saya itu merupakan salah satu hal yang baik karena kita tidak hanya berpikir tentang dalam maksudnya itu dari negeri sendiri saja, tapi bisa mengadopsi ataupun memikirkan menyaring dari kurikulum negara lain untuk dijadikan sebuah sistem di Indonesia. Itu merupakan salah satu inovasi yang menurut saya adalah hal yang baik. Oke, baik. Menurut tanggapan kalian kan seperti itu ya. Nah, menurut kalian itu kurikulum yang seperti apa sih yang cocok untuk Indonesia saat ini? Mungkin dari Mas Ika atau Mbak Ahya dulu ini? Mbak Ahya dulu. Oke. Menurut saya tuh kurikulum yang mungkin efektif untuk kayak harapan kita. Yang kurikulum 2013. ya. Itu mungkin menurut saya tuh lebih efektif. Soalnya kayak terarah nggak. Kalau misalkan perbuatan ada di pendidikan, Iya. nah itu kayak kita ya bahas FASIPAS, IPS ya bahas IPS. Jadi sesuai dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Kalau sekarang kan kurikulum kita tuh kayak Semua belajar sendiri juga. Jadi kayak kurang efektif. Jadi mungkin saya kayak Kalau untuk Mas Ika? Kalau menurut saya itulah mungkin kalau dari kurikulum yang dulu itu kan seperti mengharuskan kita untuk belajar tentang semua mata pelajaran, dimana kita ketika belajar itu memberi tekanan tersendiri. Mungkin kita bisa dalam pelajaran satu tapi tidak bisa di dalam pelajaran yang lain, itu kita merasa bahwa saya kok tidak bisa atau gimana. Nah, dengan adanya kurikulum yang baru ini kita diberi kebebasan tentang bagaimana kita bereksplorasi, tentang bagaimana kita belajar. Itu kan kehendak dalam masing-masing siswa. Yang paling relevan itu pada saat sekarang itu bisa dikatakan menggabungkan dua kurikulum tersebut dengan menggabungkan kedua kurikulum tersebut. Itu kan semisal kurikulum yang lama memiliki arah yang dikatakan Mbak Ahya itu kan seperti terarah gitu kan. Namun kan pada zaman yang dulu itu kan belum ada kebebasan tentang siswa untuk memiliki belajarnya sendiri itu loh, mengembangkan skill. Iya, minat bakatnya itu mungkin kurang untuk di-up. Sedangkan sekarang kan seperti ada P3, P5 yang bagaimana itu mengembangkan skill ataupun kreativitas siswa itu sendiri. Nah, mungkin bisa digabungkan menjadi salah satu kurikulum yang mungkin kedepannya adalah solusi yang terbaik untuk mengembangkan potensi ilmu dari siswa, kemudian dan juga kreativitas ataupun bakat dari siswa-siswa tersebut.
Nah, jadi penggabungan ya antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Jadi agar siswa tersebut itu kayak masih dalam jalannya masing-masing, kayak jurusannya masing-masing, jalannya masing-masing, tapi siswa tersebut itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi dan bakat minat yang dia miliki. Seperti itu. Oke, baik. Ini boleh diminum ya? Oh ya, silakan diminum dulu. Ya, diminum dulu. Enak kan ini? Kopi mana? Kopi Nuri ya kak? Oh iya, ini kopi Nuri nih. Nah, sekarang kan sudah pergantian menteri nih. Yang awalnya udah dihapuskan, sekarang diganti menteri yang baru. Iya, kan udah bergantian menteri kemarin kan, dari Mas Nadiem ke menteri yang baru. Kan itu kan yang pas waktu Mas Nadiem itu kan UN kan dihapuskan kan ya? Iya, UN dihapuskan, terus sekarang ganti menteri, tiba-tiba UN-nya dikembalikan lagi. Terus menurut kalian itu tanggapannya seperti apa? Setuju atau tidak kalau jika UN itu dikembalikan lagi? Mas Nadiem dulu. Jika mengatakan tentang UN itu dikembalikan ataupun tidak, itu saya malah lebih setuju jika UN itu sendiri untuk dikembalikan pada tahun ajaran mungkin selanjutnya, karena dimana ketika siswa ada ujian akhir ataupun ujian nasional seperti itu kan, kita memiliki seperti tanggung jawab ataupun niat yang lebih untuk menjadikan kita lebih giat dalam belajar. Kemudian ada batasan-batasan di mana kita mendapatkan nilai seperti ini untuk menjadi patokan. Oh, kita kemampuan seperti ini, kita melihat bagaimana kita juga tahu bahwa kemampuan kita dalam belajar itu sampai pada titik mana. Jadi kayak punya pressure gitu ya? Iya, ada pressure-nya untuk lebih semangat lah. Saya harus gini lah. Iya, soalnya di UN itu kan kayak biasanya tuh kalau misal nilainya C itu kan kayak pasti ada pertimbangan untuk lulus dan tidak lulusnya kan ya, seperti itu. Ya, untuk kalau Mbak Ahya sendiri seperti apa? Kalau menurut saya ya, UN dikembalikan tuh menurut saya untuk kurikulum sekarang kita tuh kurang efektif. Soalnya kan kurikulum kita tuh lebih banyakkan kegiatan kelima daripada kegiatan pembelajaran. Nah, kan UN tuh ilmu yang didapat tuh dari pembelajaran. Jadinya kalau misal pembelajaran dalam materi ini kurang dikasih pelajaran oleh guru, maka kan itu bakal Pusing ya? terus juga lebih mentinggi kegiatan Kelimanya, iya. ini kurang efektif. Tapi nggak tahu ya untuk tahun ajaran baru tergantung guru juga, semoga ya lebih efektif dan berhubungan dengan UN. Kalau menurut pemirsa sendiri tuh gimana, kayak apakah setuju atau enggak kalau jika UN itu dikembalikan? Oke, jadi untuk kita kan udah penghujung acara nih ya. Oke, jadi menurut kayak topik-topik yang lumayan hangat tadi, postingan dari kalian apa sih? Jadi siapa dulu ini mau yang postingan? Oke, Mbak Ahya dulu, silakan. Iya. Harapan Iya, harapan Mbak Ahya gimana deh untuk pendidikan saat ini? harapan saya yaitu semoga pendidikan Indonesia itu lebih sesuai dengan SDM yang ada di Indonesia dan lebih efektif dari tahun ajaran sekarang. Amin. Dan untuk Mas Vicky? Nah, saya itu berharap bahwa seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Ahya, memang kita harus pemerintah harus memikirkan bagaimana menyetarakan bahwa sumber daya manusia dan juga sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, saya harap semua itu pemerintah dapat menyetarakan semua itu dari kalangan desa ataupun kota, dari kalangan yang mampu ataupun tidak mampu. Semua itu mendapatkan akses pendidikan yang sama. Semua memiliki kesempatan untuk belajar, kemudian
Saya harapkan juga bahwa kita tahu bahwa ini adalah sudah kemajuan zaman di mana teknologi dan juga perkembangan zaman itu sangat berpengaruh. Maka dari itu, pemerintah saya harapkan bisa menggabungkan antara teknologi dan juga pendidikan itu untuk menjadikan bangsa-bangsa Indonesia menjadi bangsa yang emas di masa depan. Dan juga tidak lupa, infrastruktur adalah sangat penting dalam menyetarakan sebuah pendidikan itu, di mana yang kota karena aksesnya bagus itu lebih cepat untuk dalam mendapatkan akses pendidikan, sedangkan yang desa mungkin karena keterbatasan akses jalan mungkin, jadi kan ataupun yang lainnya teknologi mulai dari sinyal ataupun untuk hal-hal yang membantu dalam pembelajaran siswa itu mungkin dapat disetarakan semuanya, karena kita adalah bangsa Indonesia, kita ingin Indonesia itu menjadi bangsa yang emas di masa depan. Oke, closingnya sangat mantap ya teman-teman. Semoga pemerintah itu bisa ya mendengarkan keluh kesah kita semua ya. Iya. Karena apalagi kan kita mahasiswa pendidikan nih, ya kan. Pasti Calon ya. guru ya, Mbak? Iya betul. Kalian juga calon guru kan. Nah, semoga aja nanti di masa depan ketika kita sudah menjadi seorang tenaga pendidik ya, infrastrukturnya sudah merata dan kayak kesetaraan gajinya juga sudah, lalu Pendidikannya ya, semakin bagus. agar kalau semisal infrastrukturnya itu baik, otomatis cara kita mengajarnya juga enak kan ya. Kemarin kan sudah naik gaji. Iya, alhamdulillah ya kemarin sudah naik gaji. Naik gaji dari seorang guru-guru ya. Iya, Semoga pada saat kita menjadi guru lebih naik. lebih naik lagi. Amin. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih ya untuk Mas Vicky dan Mbak Arya sudah ingin berbagi pendapat, berbagi pikiran, bertukar pikiran dengan kita, sudah meluangkan waktunya juga. Terima kasih dan semangat selalu untuk menjalani kehidupan ya, jadi anak PGSD UNES. Sehat-sehat dan semangat untuk menghadapi UASnya. Baik. Saya juga terima kasih telah diundang pada kesempatan kali ini berbincang-bincang di tempat yang enak ini ya. Kemudian suguhan dari kopi-kopinya minumannya sangat enak. Terima kasih ya Mbak Asia dan juga Mbak Sofi, Mbak Aya juga yang telah bertukar argumen dengan saya. Ya. Baik, terima kasih yang telah menyaksikan, yang telah menonton. Semoga merasa terhibur dan merasa terinspirasi dari pikiran-pikiran kita ya teman-teman ya. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa dan Terima kasih. selamat beraktivitas. Bye-bye. Bye-bye. Berapa menit?